Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Namaku Rahman. Malam itu, langit seakan ikut menangis membasahi bumi saat aku melihat darah dagingku sendiri. Aisyah, kejang di pangkuanku dengan wajah sepucat mayat. Tangan kecilnya mencengkeram erat sarung lusuh berlubang 3 milikku, memohon pertolongan yang tak sanggup kuberikan. Sementara orang-orang hanya menatap kami dengan tatapan jijik dan iba lalu menutup pintu rapat-rapat. Apa yang sebenarnya terjadi pada putriku? Dan dosa apa yang harus kubayar hingga dunia merenggut satu-satunya alasan aku masih bernapas? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Cerita kelam ini bermula jauh sebelum malam mencekam itu merenggut sisa kewarasanku. Usiaku sudah menginjak 50 tahun. Di kota Kediri ini, tepatnya di sekitar hiruk-pikuk pasar Setono Betek yang tak pernah tidur, aku menghabiskan separuh hidupku untuk memeras keringat, membanting tulang, hanya untuk sekadar menyambung nyawa dari hari ke hari. Jika kamu melihat seorang pria parubaya dengan kulit legam terbakar matahari terik, tulang bahu yang menonjol keluar menahan perih, dan urat kaki yang membengkak biru karena setiap hari memikul berkarung-karung beras seberat 50 kilogram, mungkin pria yang kamu lihat itu adalah aku. Menjadi buruh angkut panggul bukanlah sebuah cita-cita masa kecilku. Pekerjaan kasar ini hanyalah sebuah pelarian dari kejamnya rantai kemiskinan yang terus mencekik leherku. Aku tidak punya ijazah sekolah. Aku tidak punya tanah warisan setapak pun. Aku hanya punya sepasang tangan yang dipenuhi kapalan tebal dan punggung yang perlahan mulai rapuh. Berderak-derak meronta dimakan usia tua. Udara sore di kota Kediri selalu membawa aroma khas yang tak pernah berubah di ingatanku. Campuran antara debu jalanan aspal yang mengepul panas, asap hitam kendaraan bermotor yang menyesakkan dada, dan bau manis kembang tahu dari pedagang keliling di pinggir jalan raya. Namun, bagi penciumanku, sore hari selalu beraroma rindu yang teramat sangat menyiksa. Rindu untuk segera melangkahkan kaki pulang ke sebuah gubuk kecil berlantaikan tanah liat yang lembab. Gubuk yang dindingnya terbuat dari anyaman bambu lapuk yang sudah bolong-bolong dimakan rayap ganas. Berdiri miring menantang sapuan angin di dekat bantaran sungai Brantas. Di sanalah, satu-satunya alasan aku masih sanggup bernapas dan menolak untuk menyerah pada kejamnya takdir, sedang menungguku dengan sangat setia. Namanya Aisyah, putri semata wayangku yang usianya baru saja menginjak 8 tahun. Istriku, bidadari surga pelipur laraku, sekaligus ibunda Aisyah, sudah lama berpulang menghadap Allah saat Aisyah masih berupa bayi merah. Istriku mengalami pendarahan yang sangat hebat setelah melahirkan, dan aku sebagai suaminya tidak mampu membayar biaya pengobatannya di rumah sakit. Sejak hari kelam di mana aku memakamkan istriku dengan kedua tanganku sendiri yang gemetar, duniaku runtuh berkeping-keping. Kegelapan seolah menelan seluruh cahaya harapan dalam hidupku. Namun, setiap kali aku melihat mata bulat Aisyah yang jernih, setiap kali jari mungilnya menggenggam telunjuk kasarku, aku tahu aku harus terus berjalan lurus, menembus badai-badai kehidupan, meski telapak kakiku harus terus berdarah-darah. Setiap sore, ketika bayangan senja mulai memanjang di tanah, Aisyah selalu duduk manis di undakan pintu bambu rumah kami. Ia selalu setia memakai kerudung kecilnya yang warnanya sudah memudar menjadi kusam, memeluk kedua lutut kurusnya sambil menatap tajam ke arah ujung gang tanah yang selalu becek sehabis hujan. Begitu matanya yang awas menangkap siluet tubuhku yang berjalan gontai dari kejauhan, wajah pucatnya akan langsung berseri-seri bagaikan bunga melati yang baru mekar di pagi hari. Ia akan berlari sekencang-kencangnya menyambut kepulanganku. Sama sekali tidak peduli bahwa telapak kakinya tidak memakai sandal dan harus menginjak kerikil tajam di sepanjang jalan. Ia akan langsung memeluk kedua kakiku dengan pelukan yang sangat erat. Pelukan kecil yang penuh kehangatan itu, entah bagaimana caranya, selalu berhasil menghapus semua rasa sakit, pegal, dan linu di bahuku akibat memikul beban ratusan kilogram dari pagi hingga langit berubah jingga. Bapak sudah pulang. Bapak capek tidak hari ini? Sapanya selalu dengan suara yang begitu riang dan tulus menyayat hati. Aku hanya bisa membalasnya dengan senyuman lelah, mengusap kepalanya dengan tanganku yang kasar, dan menjawab dengan suara parau bahwa lelah Bapak sudah menguap terbang melihat senyummu. Ya,
Melihat senyummu adalah penawar luka paling mujarab bagiku. Padahal, seringkali kakiku gemetar hebat dan hampir ambruk jatuh ke tanah hanya untuk bisa berdiri tegap di depannya, menyembunyikan rasa lapar yang melilit-lilit perih di dalam perutku. Kehidupan kami berdua memang sangat jauh dari kata layak. Penghasilanku sebagai kuli panggul sungguh sangat tidak menentu. Terkadang, jika pengunjung pasar sedang sepi atau hujan turun badai seharian, aku hanya bisa membawa pulang uang pecahan Rp10.000 yang sudah sangat lecek. Uang yang sangat kecil itu hanya cukup untuk membeli setengah liter beras pera dan sekeping kerupuk kampung yang dibungkus plastik. Seringkali, saat rezeki sedang seret-seretnya, kami hanya sanggup makan sepiring nasi putih hangat yang ditaburi sejumput garam kasar. Namun, sungguh luar biasa ketabahan anakku ini. Aisyah tidak pernah sekalipun mengeluh meratapi nasib. Tidak pernah sekalipun ia menangis menjerit-jerit meminta dibelikan lauk daging ayam atau ikan seperti anak-anak tetangga di kampung kami. Setiap kali kami duduk berhadapan di atas selembar tikar pandan yang sudah terurai robek ujung-ujungnya, menghadapi sepiring nasi dan taburan garam, Aisyah selalu menengadahkan kedua tangan kecilnya dengan sangat khusyuk. Ia berdoa kepada Allah dengan suara pelan yang menenangkan. Setelah suapan terakhir masuk ke mulutnya, ia akan tersenyum sangat lebar menatapku dan berkata dengan lantang, "Alhamdulillah, nasi Bapak hari ini enak sekali. Aisyah kenyang sekali Bapak." Mendengar kata Alhamdulillah meluncur begitu saja dari bibir mungilnya di tengah kemiskinan parah yang kami derita, hatiku rasanya seperti diiris-iris oleh sembilu yang sangat tajam. Anak sekecil dan selembut itu sudah harus belajar menelan kepahitan hidup tanpa melayangkan satu protes pun kepada dunia. Aku seringkali terpaksa menangis dalam diam, memalingkan wajahku ke arah dinding anyaman bambu, pura-pura mengambil air minum dari dalam kendi tanah liat, semata-mata agar ia tidak melihat air mata bapakmu yang terus-menerus merasa gagal menjadi seorang pelindung bagi keluarganya. Selain Aisyah, ada satu benda bersejarah lagi yang menjadi saksi bisu perjalanan hidupku yang penuh luka dan tetesan air mata ini. Sebuah benda yang mungkin bagi mata orang kaya di luaran sana hanyalah selembar kain usang bau keringat yang pantas dibakar di tempat sampah. Tetapi bagiku, itu adalah pakaian kebesaran paling berharga saat aku bersujud menghadap Sang Pencipta alam semesta. Sebuah sarung tenun berwarna hijau gelap yang kini warnanya sudah memudar parah menjadi keabu-abuan. Sarung itu sudah menemaniku sujud dan ruku selama 15 tahun lamanya. Kainnya sudah sangat tipis, kasar, dan rapuh jika ditarik sedikit saja. Dan yang paling mencolok dari sarung itu, ada 3 buah lubang besar yang menganga lebar. Setiap lubang pada sarung itu memiliki kisahnya sendiri-sendiri. Sebuah rekam jejak menyakitkan tentang bagaimana kerasnya aku bertahan hidup di dunia ini demi bisa menyuapi Aisyah setiap harinya. Lubang yang pertama berada di bagian bawah, tepat di dekat mata kaki kananku. Lubang itu tercipta sekitar 3 tahun yang lalu, tepat di malam takbiran raya yang suci. Saat itu hujan badai turun sangat lebat mengguyur seluruh kota Kediri tanpa ampun. Pasar sudah sepi gulita ditinggalkan para pedagang dan pembeli, dan tanganku masih kosong, belum mendapatkan upah sepeser pun sejak azan subuh berkumandang. Aku sangat tahu dan sadar bahwa Aisyah belum menelan makanan apapun sejak fajar menyingsing. Dalam kondisi perut keroncongan yang menyakitkan dan keputusasaan yang memuncak di kepala, aku nekat berjalan mengais sisa-sisa sayuran kubis, wortel busuk, dan daun bawang yang dibuang sembarangan oleh para pedagang di tempat pembuangan sampah pasar. Karena aku terburu-buru takut ketahuan petugas kebersihan dan kondisi penerangan pasar yang mati total, ujung sarung kebanggaanku tersangkut kawat berduri tebal yang menjadi penutup tempat sampah berkarat itu. Kain sarungku robek memanjang, dan kawat berkarat yang tajam itu menggores betisku sangat dalam hingga darah segar mengucur deras bercampur genangan air hujan bercampur lumpur. Aku menahan perih yang menyengat sampai ke ubun-ubun, segera mengikat robekan sarung itu dengan kuat untuk menutupi lukaku agar darahnya berhenti menetes. Lalu bergegas berlari membawa pulang sayur sisa itu dengan perasaan campur aduk. Malam takbiran itu, saat orang lain di luar sana menyantap daging opor yang lezat dan bergembira, kami hanya makan sayur rebus sisa pungutan sampah, dan aku mati-matian menyembunyikan kakiku yang terus berdarah di balik tikar agar Aisyah tidak menjerit ketakutan melihatnya. Itulah sejarah menyedihkan terbentuknya lubang pertama di sarungku. Sebuah ujian kemiskinan yang merobek habis harga diriku sebagai seorang lelaki dan seorang ayah. Lubang yang kedua berada tepat di bagian tengah sarung lusuhku.
Ceritanya terjadi saat musim hujan yang lembab pada awal tahun lalu. Nyamuk di sekitar bantaran Sungai Brantas sungguh sangat ganas, berkerumun, dan besar-besar. Karena aku tidak punya sisa uang sedikit pun di kantong untuk sekadar membeli kelambu pelindung tidur atau obat nyamuk semprot yang wangi, aku hanya mampu membeli sekota obat nyamuk bakar eceran yang paling murah dan berasap tebal di warung ujung gang. Malam itu, Aisyah terserang demam yang sangat tinggi. Tubuh kecilnya menggigil kedinginan hebat. Ia tidur berguling-guling sangat gelisah dan terus-menerus menggaruk kulitnya yang bentol-bentol kemerahan digigit nyamuk. Aku terjaga semalaman suntuk di samping dipan bambunya yang reyot. Duduk bersila sambil terus-menerus mengipasi tubuhnya yang panas membara dengan selembar kardus bekas mie instan. Karena kelelahan yang sangat luar biasa meremukkan tulang-tulangku setelah bekerja keras memanggul beras di pasar, mataku tidak kuat lagi menahan rasa kantuk yang sangat berat. Aku tertidur lelap tanpa sengaja dalam posisi duduk bersila di lantai tanah. Aku sama sekali tidak sadar bahwa sarungku perlahan-lahan merosot jatuh dan menutupi ujung obat nyamuk bakar yang sedang menyala merah menyala di dekat kakiku. Api kecil mulai membakar kain sarungku dalam diam, dan bau asap kain terbakar yang sangat menyengat hidung akhirnya menyadarkanku tepat sebelum api itu membesar dan melahap seluruh tubuhku hidup-hidup. Aku langsung melompat panik dan memukul-mukul sarungku dengan kedua tangan kosong. Sebuah lubang hangus berwarna hitam berbentuk bundar tak beraturan pun tercipta di sana, tepat di tengah-tengah kain sarungku. Lubang itu menjadi bekas luka pengorbanan menyedihkan seorang ayah miskin yang gagal memberikan tempat tidur yang aman dan nyaman untuk putri tersayang di dalam rumahnya sendiri. Pernah pada suatu sore yang cerah, sehabis aku selesai menimba air dan mandi di sumur umum kampung, aku mengenakan sarung lusuh itu kembali. Aisyah yang sedang duduk rapi di lantai tanah terus-menerus memperhatikanku lekat-lekat. Tangan kecilnya perlahan meraba dan menyentuh sisa lubang hangus di sarungku. Matanya yang bening kecoklatan menatapku dengan tatapan polos penuh kasih sayang yang begitu dalam. "Bapak, sarung Bapak sudah banyak lubangnya. Kainnya juga sudah tipis sekali sampai kulit Bapak kelihatan dari luar. Nanti kalau Aisyah sudah besar, kalau Aisyah sudah pintar mengaji dan punya banyak uang, Aisyah mau belikan Bapak sarung baru yang paling bagus, paling tebal, dan paling mahal di seluruh pasar Setono Betek. Biar Bapak kalau salat menghadap Allah. Baju Bapak bagus dan wangi sekali. Allah pasti senang sekali lihat Bapak pakai sarung baru pemberian dari Aisyah." Mendengar janji dan kata-kata suci itu keluar mengalir dari mulut mungilnya, rongga dadaku terasa sesak dan hancur bukan main. Napasku seolah tercekat keras di tenggorokan hingga aku sulit berbicara. Aku langsung menjatuhkan diriku memeluk dan merengkuh tubuh kurus kecilnya. Aku memeluknya dengan sangat erat, membiarkan air mata yang sejak tadi mati-matian kutahan akhirnya jatuh berderai-deras membasahi pucuk kerudung kusamnya. Aku terus mengaminkan doa tulusnya dalam hati berulang kali, meski aku sadar sepenuhnya di dalam pikiranku, untuk sekadar membahagiakan Aisyah hari ini saja aku harus rela berdarah-darah mengorbankan nyawa dan harga diriku. Kehidupan kami berdua terus berjalan sangat lambat dan melelahkan seperti itu. Penuh dengan kekurangan materi yang mencekik, selalu dihiasi rasa lapar yang menggigit perut. Namun rumah bambu kami selalu diisi dengan kehangatan cinta yang sangat sederhana dan tulus. Aku sempat berpikir dengan naif, dengan rasa syukur luar biasa yang Aisyah miliki di usianya, Allah pasti akan terus menjaga senyum manisnya. Sampai suatu ketika, awan hitam pekat pembawa badai kehancuran yang sesungguhnya, perlahan-lahan mulai bergerak menaungi atap gubuk kecil kami tanpa ampun. Aku mulai menyadari ada sesuatu yang sangat tidak beres terjadi pada tubuh putri kecilku. Keceriaan yang selalu menyambut langkah kakiku di depan pintu, perlahan-lahan meredup seiring bergantinya hari. Aisyah mulai jarang berlari riang menyusulku ke ujung gang. Wajahnya yang biasa merona kemerahan meski tertutup debu jalanan, kini terlihat sangat pucat pasi seperti selembar kertas gambar yang kosong. Kulitnya selalu terasa sangat dingin seperti es saat kusentuh pelan, dan ia mulai kehilangan nafsu makannya yang memang sedari dulu sudah sedikit itu. Ia sering memegang perutnya sambil meringis menahan sakit, dan mengeluh kepalanya terus-menerus berputar-putar. Puncaknya terjadi pada suatu sore kelabu di pertengahan bulan November yang basah. Langit kota Kediri saat itu berubah sangat gelap gulita. Awan mendung tebal menggantung rendah seakan mau runtuh menimpa daratan tepat di atas derasnya arus Sungai Brantas. Angin bertiup sangat kencang dan dingin menusuk sampai ke sumsum tulang.
Aku berlari pulang dari pasar dengan perasaan was-was dan jantung yang berdebar kencang tak karuan. Karena sedari siang perasaanku terus-menerus diteror bayangan buruk memikirkan Aisyah yang mengeluh mual dan muntah saat ku tinggal pergi bekerja memanggul beras. Langkah kakiku kupercepat dengan sisa tenaga maksimal yang kumiliki. Aku setengah berlari tersandung-sandung menyusuri gang tanah yang becek dan licin sehabis diguyur hujan deras. Dan ketakutan terbesarku akhirnya menjadi kenyataan yang paling mengerikan dalam hidupku. Pintu gubuk bambu kami terbuka separuh ditiup angin kencang yang masuk membawa hawa dingin. Tidak ada sosok Aisyah yang menungguku sambil duduk tersenyum di undakan bambu seperti biasanya. Suasana di dalam rumah kami begitu sunyi mencekam, mengiris hati. Hanya terdengar ketukan suara rintik hujan yang mulai turun deras menyentuh atap seng rumah kami yang berkarat. Hatiku bergemuruh hebat memukul-mukul dada. Kakiku tiba-tiba terasa seberat jangkar kapal yang karam saat aku memaksakan diri melangkah masuk ke dalam ruangan yang remang-remang dan berbau lembab tanah itu. Tanganku gemetar hebat saat meraih gagang pintu bambu, dan pemandangan di dalam sana seketika menghentikan detak jantungku sejenak. Aku menjerit memanggil namanya dengan suara serak yang putus asa. Mataku terbelalak lebar menatap pemandangan mengerikan di atas lantai tanah gubuk kami yang lembab. Tubuh kecil Aisyah tergeletak tak berdaya di sudut ruangan, tepat di bawah jendela bambu yang terbuka kencang ditiup angin badai. Ia meringkuk seperti seekor anak kucing yang kedinginan, dengan posisi tangan mungilnya mencengkeram bagian perutnya kuat-kuat. Bibir mungilnya yang biasanya selalu menyunggingkan senyum manis untukku, kini berubah warna menjadi biru keunguan yang sangat menakutkan. Matanya setengah tertutup, menyisakan bagian putihnya saja yang terlihat membelalak. Napasnya terdengar sangat sesak, berbunyi gemuruh seakan-akan paru-parunya dipenuhi oleh air lumpur. Aku menjatuhkan karung goni kosong yang sedari tadi ku pegang. Lututku seketika kehilangan seluruh tenaganya hingga aku jatuh berlutut menghantam tanah yang becek. Aku merangkak dengan panik mendekati tubuhnya, merengkuh kepala kecilnya ke pangkuanku. Aisyah, bangun nak, bapak pulang. Bapak bawa uang sedikit hari ini. Kita bisa beli bubur ayam di depan gang. Bangun nak, jangan tinggalkan bapak sendirian. Aku berteriak memanggil namanya dengan suara serak yang sangat putus asa, menggemakan tangisan yang memecah lebatnya suara rintik hujan di luar sana. Namun tidak ada jawaban sama sekali dari bibir mungilnya. Tubuh Aisyah terasa sangat dingin, sedingin balok es yang biasa kulihat di pasar ikan. Keringat dingin sebesar biji jagung membasahi keningnya yang pucat pasi. Aku segera mengangkat tubuh ringkihnya ke dalam dekapanku. Ringan sekali. Tiba-tiba aku baru menyadari betapa kurus keringnya anakku ini selama beberapa bulan terakhir tanpa aku peka. Aku membawanya berlari menerobos derasnya hujan badai yang mengguyur kampung kami di bantaran sungai Brantas sore itu. Aku berteriak sekencang-kencangnya meminta tolong kepada tetangga terdekat. Menggedor-gedor pintu rumah kayu mereka satu persatu dengan tangan kosongku yang gemetar hebat. Tolong! Tolong anakku. Aisyah pingsan. Tolong bawa kami ke rumah sakit sekarang. Aku mengiba dengan air mata yang mengalir deras bercampur dengan air hujan. Beberapa pintu terbuka sedikit, menampakkan wajah-wajah tetangga yang menatapku dengan tatapan iba bercampur ketakutan melihat kondisiku yang basah kuyup memeluk anak yang terlihat seperti sudah tidak bernyawa. Namun dengan sangat cepat mereka kembali menutup pintu rumah mereka rapat-rapat. Menolak mengulurkan bantuan karena enggan berurusan dengan biaya rumah sakit orang miskin sepertiku. Dunia seketika terasa begitu kejam dan memuakan. Tidak ada satupun manusia yang sudi mengulurkan tangannya saat aku benar-benar hancur dan membutuhkan sandaran. Aku tidak punya pilihan lain malam itu. Dengan napas terengah-engah dan rongga dada yang terasa mau meledak hancur, aku terus memaksakan diri berlari memeluk Aisyah, menyusuri gang-gang sempit kampung yang mulai banjir setinggi mata kaki, menuju ke arah jalan raya utama kota Kediri. Hujan lebat semakin deras menyiksa pandanganku. Setiap langkah kakiku yang tanpa alas kaki ini terasa seperti menginjak ribuan pecahan kaca tajam. Tiba di pinggir jalan raya aspal yang ramai oleh laju kendaraan yang berlalu lalang tak peduli, aku berdiri nekat di tengah guyuran hujan, melambaikan tanganku dengan putus asa menghentikan laju sebuah becak motor tua yang melintas pelan. Tolong Pak, bawa kami ke rumah sakit umum daerah Gambiran sekarang juga. Anak saya sekarat. Tolong Pak, saya akan bayar berapapun meski saya harus menjadi kuli seumur hidup untuk Bapak.
Aku memohon sambil menangis terseduh-seduh, memegangi tiang besi becak motor itu dengan sangat kuat. Tukang becak tua itu terkejut setengah mati melihat wajah Aisyah yang membiru kaku. Ia tanpa ragu segera menyuruhku naik tanpa banyak bertanya soal ongkos. Sepanjang perjalanan panjang menembus kemacetan sore kota Kediri yang diguyur badai, aku terus memeluk tubuh Aisyah erat-erat di bawah terpal becak yang bocor meneteskan air. Aku menempelkan pipiku ke pipinya yang sangat dingin, mencoba memindahkan sisa-sisa suhu panas tubuhku untuk menghangatkannya. Bertahanlah Aisyah. Bapak mohon bertahanlah untuk Bapak. Jangan tinggalkan Bapak sendirian di dunia yang kejam ini. Nak, Allah pasti menolong kita berdua. Allah tidak akan membiarkan kita hancur lebur seperti ini. Aku terus-menerus merapalkan doa-doa keselamatan dengan bibir yang gemetar hebat, merintih pedih di tengah gemuruh suara mesin motor dan bunyi klakson kendaraan yang memekakan telinga. Setibanya kami berdua di pelataran ruang gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran, aku langsung melompat turun dari becak sambil menggendong Aisyah erat. Aku berteriak memanggil-manggil suster dan dokter jaga. Beberapa perawat berseragam putih bersih segera berlari keluar membawa berangkar tempat tidur beroda. Mereka merebut paksa tubuh kecil Aisyah dari pelukanku, memindahkannya ke atas tempat tidur dorong itu, dan mendorongnya dengan sangat cepat berlari memasuki lorong-lorong rumah sakit yang cahayanya putih menyilaukan mata. Aku memaksakan diri berlari mengikuti mereka dari belakang dengan pakaian basah kuyup yang meneteskan air berlumpur mengotori lantai rumah sakit yang bersih mengkilap, hingga seorang petugas keamanan berbadan sangat besar menahan dadaku dengan keras tepat di depan pintu ruang tindakan darurat. Bapak tunggu di luar saja. Dokter sedang menangani anak Bapak di dalam. Silakan Bapak urus biaya administrasinya dulu di loket depan sana. Suara petugas keamanan itu terdengar begitu dingin dan sama sekali tanpa perasaan di telingaku. Pintu ruangan gawat darurat itu tertutup rapat dengan suara dentuman pelan, menyisakan aku yang hanya bisa berdiri mematung di lorong rumah sakit yang sangat sunyi dan dingin mencekam tulang. Bau obat-obatan karbol pembersih lantai dan cairan alkohol menyengat hidungku dengan tajam. Bau khas yang selalu berhasil membawa kembali memori traumatis saat istriku menghembuskan napas terakhirnya belasan tahun yang lalu di tempat yang sama. Tubuhku perlahan-lahan merosot turun ke lantai ubin putih yang sangat dingin. Aku menekuk kedua lututku, membenamkan wajahku yang kotor oleh tanah lumpur dan air mata ke dalam kedua telapak tanganku yang kasar. Aku menangis sejadi-jadinya dalam diam, tanpa suara teriakan. Hanya bahuku yang berguncang-guncang hebat menahan rasa sakit tak kasat mata yang teramat sangat menghancurkan dinding dadaku. Waktu terasa benar-benar berhenti berdetak di lorong yang sunyi itu. Setiap detik jam dinding yang berlalu adalah siksaan batin yang terus-menerus mencambuk-cambuk jantungku. Aku mengintip pelan dari celah kaca kecil di pintu ruangan. Di dalam sana, tepat di bawah sorotan lampu bulat yang sangat terang, kulihat baju usang Aisyah sudah digunting lepas. Berbagai macam kabel deteksi dan selang pernapasan transparan dipasang paksa menancap ke dada kurusnya. Sebuah mesin besar di samping tempat tidurnya berbunyi nyaring teratur, menampilkan garis-garis hijau menyala yang bergerak naik turun dengan sangat lemah. Aku melihat seorang dokter pria memompa bagian dada Aisyah dengan kedua tangannya berulang kali dengan raut wajah tegang. Tidak, Allah, jangan sekarang. Jangan ambil dia dariku secepat ini. Bapak belum sempat membelikan baju baru yang indah untukmu. Bapak belum sempat membawamu jalan-jalan keliling alun-alun kota. Aku merintih menyayat hati dalam batinku, memukulkan kepalanku ke lantai ubin berulang kali hingga buku-buku jariku terkelupas dan berdarah. Setelah hampir 2 jam lamanya aku duduk menunggu dalam siksaan ketidakpastian yang membunuh sisa kewarasanku. Pintu ruangan itu akhirnya terbuka pelan. Dokter pria itu berjalan keluar dengan wajah yang sangat lelah, melepaskan masker bedahnya yang berwarna hijau pudar, lalu menatapku dengan tatapan yang sangat dalam, kelam, dan sulit untuk kuartikan maknanya. Bapak keluarga dari pasien anak bernama Aisyah. Tanyanya dengan suara pelan dan bernada sangat berat. Aku buru-buru berdiri dengan sisa tenaga yang masih ada di kakiku, mengangguk cepat penuh harap. Benar dokter, saya ayah kandungnya. Bagaimana keadaan putri saya dokter? Dia hanya demam masuk angin biasa kan? Dia cuma telat makan siang kan dokter? Tanyaku bertubi-tubi dengan nada suara bergetar penuh harap yang sangat menyedihkan. Berusaha keras menyangkal segala kemungkinan buruk yang membayangi kepalaku sejak tadi. Dokter itu menarik napas panjang,
lalu menghembuskannya dengan pandangan berat memandang lantai. Bapak harus kuat dan tabah mendengar ini. Kondisi putri Bapak sekarang sangat kritis. Kami sudah melakukan pemeriksaan darah menyeluruh dan ultrasonografi darurat di bagian perutnya. Anak Bapak didiagnosa menderita gagal ginjal akut stadium akhir. Kedua ginjal di dalam tubuhnya sudah berhenti berfungsi secara total. Bapak, racun-racun mematikan di dalam darah tubuhnya tidak bisa disaring, menyebar kemana-mana dan mulai merusak organ-organ vital lainnya. Dia harus segera dimasukkan ke ruang perawatan intensif, dan malam ini juga harus segera dilakukan tindakan cuci darah. Jika tidak, kita akan kehilangannya sebelum matahari terbit pagi nanti. Penjelasan panjang dokter itu meluncur deras seperti ribuan bilah pedang tajam yang menembus dan mencacah jantungku secara bersamaan. Gagal ginjal. Cuci darah. Kata-kata mengerikan itu menggema berulang-ulang memantul di dalam telingaku, menghancurkan sisa-sisa kewarasan yang aku miliki. Lututku kembali lemas tak bertulang membentur lantai. Bagaimana mungkin anak sekecil, sebaik, dan sesuci Aisyah harus menanggung beban penyakit semengerikan itu di usianya yang masih sangat muda. Air mataku kembali tumpah deras tanpa henti membasahi pipiku yang kotor dan keriput. Dokter, tolong lakukan apa saja. Selamatkan anak saya. Saya mohon dokter. Jangan biarkan dia kesakitan. Kataku sambil menangis keras memohon di bawah kakinya. Namun untayan kalimat dokter selanjutnya benar-benar meruntuhkan seluruh sisa duniaku hingga rata dengan tanah. Kami pasti akan berbuat semaksimal mungkin, Bapak. Tapi Bapak harus segera berlari ke bagian administrasi di depan untuk menandatangani persetujuan tindakan medis malam ini. Ada beberapa jenis obat-obatan khusus dan alat filter pencuci darah buatan luar negeri yang tidak ditanggung sama sekali oleh program jaminan kesehatan pemerintah untuk warga miskin. Harganya sangat mahal, dan Bapak harus menebusnya di apotek luar sekarang juga agar tindakan penyelamatan nyawanya bisa segera dimulai tanpa ditunda. Tolong Bapak siapkan dana sekitar 25 juta rupiah tunai untuk malam ini saja. Bapak, di dalam kantong celanaku yang basah kuyup kedinginan, hanya ada selembar uang 10.000 rupiah yang sudah sangat lecek dan basah tercampur keringat. 25 juta rupiah. Dari mana aku bisa mendapatkan uang sebesar itu dalam waktu beberapa jam saja? Otakku rasanya buntu, membeku, dan sama sekali tidak bisa diajak berpikir jernih. Aku menatap nanar wajah dokter yang masih berdiri menungguku memberikan kepastian di depanku. Dokter, saya tidak punya uang sebanyak itu sekarang. Tapi tolong, demi Allah, selamatkan anak saya dulu. Saya janji akan mencari pinjaman. Saya janji akan bekerja siang malam untuk melunasinya. Tolong, jangan biarkan Aisyah mati hanya karena bapaknya ini orang miskin. Aku merengek, bersujud memeluk kaki dokter berseragam rapi itu, membuang jauh-jauh sisa harga diriku ke lantai rumah sakit yang dingin. Aku benar-benar tak peduli lagi terlihat menyedihkan, asalkan nyawa Aisyah selamat. Dokter itu segera membantuku berdiri dengan raut wajah serba salah dan iba. Maafkan saya, Bapak. Saya sungguh mengerti kesulitan Bapak. Tapi ini aturan rumah sakit yang tidak bisa saya langgar. Alat cuci darah dan obat-obatan penunjang itu harus dipesan dan dibayar tunai di apotek luar terlebih dahulu sebelum tindakan bisa kami lakukan. Kami akan menstabilkan kondisinya semampu kami dengan obat-obatan dasar. Tapi itu tidak akan bertahan lama menahan racun di tubuhnya. Bapak punya waktu maksimal sampai jam 12 malam ini. Segeralah cari pinjaman, Bapak. Dokter itu menepuk pundakku pelan, lalu kembali masuk ke dalam ruang gawat darurat, meninggalkanku yang hancur lebur sendirian. Jam dinding lorong rumah sakit menunjukkan pukul 7 malam. Di luar sana, badai hujan tampaknya belum juga mau mereda, malah semakin mengamuk memporak-porandakan kota Kediri. Dengan dada yang terasa sesak seperti dihimpit batu raksasa, aku berlari keluar dari gedung rumah sakit Gambiran, menerjang pekatnya malam dan dinginnya air hujan yang mengguyur tubuh rentaku. Aku harus mencari uang. Aku harus menyelamatkan Aisyah. Pikiranku tertuju pada satu tempat. Rumah adik kandungku, Baskoro. Baskoro adalah satu-satunya saudara darah daging yang masih kumiliki. Nasibnya jauh lebih mujur dariku. Ia seorang juragan sembako yang sukses dan sangat kaya raya. Rumahnya besar bertingkat 2 di perumahan elit dekat kawasan Bandar Ngalim.
Meski hubungan kami berdua sudah lama merenggang karena status sosial yang berbeda jauh, ia bahkan tidak datang saat istriku meninggal dunia. Namun malam ini, aku terpaksa harus mengemis di depan pintu rumahnya demi selembar nyawa keponakannya sendiri. Aku berlari tanpa henti membelah jalanan aspal yang tergenang air banjir setinggi betis. Tidak memedulikan kakiku yang terus-menerus tertusuk kerikil tajam hingga telapaknya robek dan berdarah. Sesampainya di depan pagar besi rumahnya yang menjulang tinggi seperti benteng, aku langsung berteriak memanggil namanya, menggedor-gedor gembok pagar dengan kedua tangan kosongku. Baskoro, buka pintunya. Ini Mas Rahman. Tolong buka, Baskoro. Teriakanku serak tertelan deru hujan dan suara petir yang menyambar-nyambar di langit malam. Beberapa menit berselang yang terasa seperti berjam-jam. Lampu teras rumah itu akhirnya menyala terang benderang. Seorang asisten rumah tangga berjas hujan keluar tergopoh-gopoh membuka gembok pagar. Belum selesai pagar itu terbuka penuh. Aku langsung menerobos masuk berlari ke arah teras rumahnya yang berlantai marmer mengkilap dan sangat mewah. Tubuhku yang basah kuyup, kotor berlumpur, dan berbau pesing bercampur keringat, membuat lantai teras itu seketika kotor berantakan. Baskoro keluar dari balik pintu kayu jati berukir indah, memakai piyama tidur berbahan sutra yang terlihat sangat mahal. Wajahnya seketika berkerut jijik melihat penampilanku yang sudah mirip seperti gembel jalanan. Ada apa ini malam-malam bikin ribut di rumah orang? Mas, lihat lantai terasku jadi kotor penuh lumpur bau begini. Bentaknya kasar tanpa sedikit pun basa-basi menanyakan kabarku. Aku langsung menjatuhkan diriku, bersimpuh tepat di depan kedua kakinya yang terbalut sandal rumah bersih. Baskoro, Mas mohon, tolong pinjami Mas uang. Aisyah kritis di rumah sakit. Dia gagal ginjal dan harus cuci darah malam ini juga. Mas butuh 25 juta. Mas janji, Mas akan bekerja memotong gaji sebagai kuli seumur hidup untuk melunasinya. Tolong selamatkan nyawa keponakanmu, Baskoro. Aku merintih menangis mencium punggung kakinya, mengemis sebuah rasa kemanusiaan dari saudara kandungku sendiri. Baskoro menarik kakinya kasar, menendang pelantanganku agar menjauh darinya. Ia mendengus kesal penuh hinaan. 25 juta Mas bilang. Mas pikir uang itu turun dari langit begitu saja. Mas ini sadar diri tidak sih? Kerja cuma kuli panggul pasar yang gajinya buat makan sehari saja kurang. Mau bayar utang puluhan juta pakai apa? Pakai daun. Kalau miskin itu jangan memaksakan diri. Mas, anakmu itu sakit parah karena kurang gizi, kurang perawatan. Sudahlah pasrah saja pada takdir. Kalau mati ya sudah kuburkan. Daripada utang sana-sini yang ujung-ujungnya menyusahkan hidupku. Jangan libatkan aku dengan masalah keluargamu yang melarat. Hinaan tajam Baskoro menyayat-nyayat ulu hatiku hingga berdarah-darah. Ia mengusirku dari teras rumahnya malam itu juga. Menyuruh pembantunya mengunci pagar rapat-rapat. Diusir layaknya seekor anjing kurap oleh adik kandungku sendiri. Aku berjalan gontai menjauhi rumah mewah itu. Tangisku sudah habis mengering. Hujan yang turun sedari tadi terasa tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa dingin dan perih yang menusuk jantungku. Aku mencoba peruntungan lain. Mendatangi rumah mandor pasar tempatku bekerja, mengiba kepada beberapa tetangga kenalan yang kukira mampu. Namun, jawaban yang kuterima selalu sama. Penolakan halus yang berujung pada rasa muak melihat seorang gembel yang datang meminjam uang puluhan juta di tengah malam buta. Bumi ini rasanya mendadak menjadi sangat sempit. Tidak menyisakan ruang sedikit pun bagi orang miskin sepertiku untuk sekadar bernapas. Pukul 11 malam. Aku kembali tiba di pelataran rumah sakit Gambiran dengan tangan hampa. Langkahku diseret-serat. Tubuhku menggigil hebat menahan kedinginan dan lapar yang melilit perut. Aku berjalan tertatih-tatih menuju lorong ruang gawat darurat. Dari balik celah kaca pintu, aku melihat kondisi Aisyah semakin memburuk drastis. Mesin monitor jantung di sebelahnya terus berbunyi nyaring memperingatkan tanda bahaya yang sangat menakutkan. Tubuhnya yang kurus kering mulai mengalami kejang-kejang kecil. Dokter dan perawat terlihat panik berlarian memasukkan berbagai macam suntikan cairan ke dalam selang infus yang menancap di tangannya. Aku menyandarkan tubuhku yang hancur lebur di dinding lorong yang dingin. Harapan itu sudah sepenuhnya sirna. Pintu-pintu pertolongan dari manusia sudah tertutup sangat rapat tak bersisa.
Di sisa-sisa tenagaku yang hampir habis, aku teringat pada satu-satunya pintu yang tidak pernah tertutup bagi hambanya yang hina. Pintu langit. Pintu rahmat Allah yang maha luas. Aku menyeret langkah kakiku yang gemetar, berjalan pelan mencari musala kecil rumah sakit yang terletak di bagian belakang gedung, dekat area parkiran yang sepi dan gelap. Malam itu, aku siap menyerahkan segalanya, menyerahkan seluruh nyawa dan kepasrahanku di atas sajadah, mengadukan kekejaman dunia ini kepada sang pemilik alam semesta. Waktu menunjukkan pukul 2:30 pagi hari. Angin malam kota Kediri berhembus sangat kencang, membawa tampias air hujan yang menyapu lorong-lorong gelap di bagian belakang rumah sakit Gambiran. Lorong itu terasa sangat panjang, sunyi, dan berbau lumut basah. Tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya derik suara lampu neon tua yang berkedip-kedip hampir mati. Di ujung lorong yang temaram itulah, sebuah musala kecil berdinding keramik putih pudar berdiri sepi. Tempat yang mungkin sering diabaikan orang saat mereka sedang tertawa bahagia, namun menjadi satu-satunya tempat pelarian saat dunia menghancurkan mereka hingga tak bersisa. Aku menyeret kakiku yang telanjang dan berdarah memasuki area tempat wudhu. Udara malam yang membeku menusuk langsung ke tulang rusukku, namun hatiku jauh lebih dingin dan mati rasa. Aku memutar keran air yang berkarat. Suara kucuran air memecah kesunyian malam yang mencekam. Saat air wudhu yang sedingin es itu menyentuh wajahku, pertahananku benar-benar runtuh. Air mataku tumpah begitu deras, bercampur menyatu dengan air keran yang membasahi pipi, dagu, dan leherku. Tubuhku bergetar hebat menahan isak tangis yang berusaha kuredam rapat-rapat di dalam dada. Aku membasuh kedua lenganku yang dipenuhi luka goresan dan otot yang menegang keras, karena memanggul beban puluhan tahun. Lengan yang sangat kuat untuk memikul beras ratusan kilogram, namun teramat sangat lemah dan tidak berguna untuk menyelamatkan nyawa putriku sendiri. Dengan tubuh yang masih basah dan menggigil kedinginan, aku melangkah gontai masuk ke dalam ruang musala yang beraroma karpet lembab dan debu. Cahaya di dalam sana sangat remang-remang, hanya diterangi satu bola lampu kuning di bagian depan dekat mimbar kayu. Dari dalam kantong plastik kresek hitam yang selalu kubawa kemana-mana, aku mengeluarkan satu-satunya harta paling berharga yang kumiliki di dunia ini. Sarung lusuh berlubang 3 kebanggaanku. Sarung yang warnanya sudah memudar menjadi abu-abu kotor, dengan kain yang sudah sangat tipis dan rapuh. Saat aku membentangkan sarung itu dan memakainya melingkari pinggangku, jari-jariku tanpa sengaja menyentuh ketiga lubang yang menganga di kainnya. Lubang di dekat mata kaki yang mengingatkanku pada kawat berduri tempat sampah malam takbiran. Lubang bekas hangus terbakar obat nyamuk di bagian tengah yang mengingatkanku pada penderitaan Aisyah melawan demam. Dan lubang-lubang kecil lainnya yang merobek kain karena dimakan kerasnya usia. Memakai sarung ini membuatku merasa menjadi manusia paling hina, paling kotor, dan paling miskin di seluruh muka bumi. Bagaimana mungkin aku berani menghadap sang penguasa alam semesta dengan pakaian segembel ini? Namun, aku sungguh tidak punya apa-apa lagi. Pintu manusia sudah tertutup rapat, diusir dan dihina oleh adik kandungku sendiri, ditinggalkan oleh dunia. Kini, aku hanya membawa segumpal hati yang hancur lebur dan sebuah nyawa yang berada di ujung tanduk. Aku berdiri tegak menghadap kiblat, mengangkat kedua tanganku yang bergetar keras setinggi telinga. Allahu Akbar. Suaraku serak, parau, dan pecah di udara yang sunyi. Salat tahajudku malam itu adalah salat yang paling berat dan paling menyakitkan sepanjang hidupku. Setiap kali bibirku merapalkan ayat-ayat suci Al-Quran, bayangan wajah pucat Aisyah yang membiru kaku dan selang-selang medis yang menancap di dada kurusnya terus-menerus berkelebat di pelupuk mataku. Lututku bergetar hebat tak sanggup menopang berat badanku sendiri. Perutku melilit perih karena kelaparan, berpadu dengan keputusasaan yang meremas-remas jantungku tanpa ampun. Dan ketika aku menjatuhkan tubuhku untuk sujud yang terakhir di rakaat penutup, pertahananku hancur berkeping-keping tak tersisa. Aku menempelkan dahi dan hidungku ke atas sajadah tipis yang berbau debu. Aku tidak sanggup lagi untuk bangun. Tubuhku terasa direkatkan ke bumi oleh kesedihan yang teramat sangat berat. Di dalam sujud yang panjang dan gelap itu, aku menangis sejadi-jadinya. Tangisan tanpa suara, tanpa jeritan. Hanya bahu dan punggung rentaku yang berguncang-guncang naik turun dengan sangat hebat.
Dada ini rasanya mau pecah berantakan meledak keluar. Udara di sekitarku seakan habis tersedot oleh kepedihan. Di sepertiga malam yang sunyi itu, di saat para malaikat turun ke bumi, aku menumpahkan segala kehancuranku dalam sebuah munajat yang menggetarkan sanubari. Aku berbisik merintih ke lantai musala, dengan keyakinan penuh bahwa rintihanku akan terdengar bergema sampai ke langit tertinggi. Ya Allah, Engkau Maha melihat dan Maha mengetahui segalanya. Engkau tahu persis hamba ini tidak punya apa-apa lagi di dunia ini selain Engkau. Ya Allah, hamba ini hanya seorang kuli panggul pasar yang miskin, bodoh, dan tidak berdaya. Hamba sangat malu menghadapmu malam ini dengan memakai sarung lusuh berlubang 3 ini. Pakaian hamba sangat kotor, hina, dan tidak pantas berada di rumahmu ini. Jika lubang pertama di sarung ini adalah wujud ujian kemiskinan yang harus hamba jalani seumur hidup, hamba ridaya Allah, hamba ikhlas menerimanya. Jika lubang kedua di sarung ini adalah ujian cacian dan hinaan dari manusia-manusia yang membenci hamba terima dengan lapang dada. Hamba pantas dihina karena hamba miskin. Tapi ya Allah, Tuhan semesta alam, hamba memohon dengan sangat mengiba kepadamu, tolong jangan jadikan lubang ketiga ini sebagai lubang kuburan bagi putriku Aisyah. Jangan ambil dia dari pelukanku secepat ini. Ya Allah, dia anak yang sangat baik. Dia selalu bersyukur saat makan nasi dengan garammu. Dia selalu tersenyum meski hamba gagal membahagiakannya. Aku menarik napas panjang yang terasa sangat sesak menyumbat tenggorokan. Air mataku menggenang membasahi serat-serat karpet sajadah. Aku membuang seluruh ego sebagai seorang ayah, menyerahkan nyawa darah dagingku kembali kepada sang pemilik sejati dengan kepasrahan mutlak yang mencabik-cabik jiwa. Namun ya Allah, yang Maha Pengasih, jika memang dunia di Kediri ini terlalu kejam untuk putri kecilku, jika dia hanya akan terus-menerus kelaparan, kedinginan, dan dihina orang bersamaku, jika hari esok hanya akan memberinya lebih banyak rasa sakit, maka bawalah dia pulang malam ini. Ya Allah, ambil kembali titipanmu. Biar hamba yang menanggung semua rasa perih dan hancur ini sendirian di dunia. Biar hamba yang memikul beban neraka dunia ini. Asalkan dia tidak kesakitan lagi. Asalkan Aisyah bisa tersenyum hangat dan tidur nyenyak di dalam pelukan rahmat-Mu. Hamba ikhlas ya Allah. Hamba rela menukar nyawa hamba asalkan Aisyah tidak menderita lagi. Doa kepasrahan itu meluncur dari dasar jiwaku yang paling dalam, memecah keheningan sepertiga malam dengan kekuatan rasa sakit yang tak terlukiskan oleh kata-kata. Aku masih bersujud dalam diam, membiarkan waktu berhenti berdetak, menunggu takdir apapun yang akan dijatuhkan dari langit untukku malam itu. Tanpa aku sadari sama sekali, di tengah isak tangisku yang tertahan, terdengar suara langkah kaki yang melangkah pelan mendekat dari arah saf barisan belakang musala. Ada seseorang yang ternyata sedari tadi ikut mendirikan salat tahajud di dalam musala yang remang-remang itu bersamaku. Seseorang yang mendengar setiap rintihan keputusasaanku. Seseorang yang ikut meneteskan air mata saat mendengar sumpah serapahku pada nasib. Langkah kaki itu berhenti tepat di belakang punggungku yang masih berguncang menahan tangis. Bayangan tubuhnya yang besar menutupi cahaya lampu kuning di atap musala, menyelimuti tubuhku yang masih menempel di atas sajadah dalam keheningan yang sangat menegangkan. Aku baru saja menyelesaikan salam penutup, mengusapkan kedua telapak tanganku yang basah oleh air mata ke wajah yang terasa sangat kebas dan dingin. Suasana di dalam musala masih sangat sunyi, hanya suara detak jarum jam dinding tua yang saling berkejaran memecah keheningan yang mencekam. Tiba-tiba, aku merasakan sebuah sentuhan yang sangat hangat dan tegas mendarat pelan di atas bahu kananku. Sentuhan itu tidak kasar, melainkan penuh dengan kehati-hatian, seolah-olah takut menghancurkan tubuhku yang memang sudah berada di ujung kehancuran. Aku menoleh pelan dengan sisa tenaga yang kumiliki. Mataku yang sembab dan memerah menatap ke atas. Langsung beradu pandang dengan sosok pria parubaya yang kini berlutut tepat di sampingku. Pria itu memakai baju koko berwarna putih bersih yang disetrika sangat rapi, sarung tenun sutra bermotif samar yang terlihat sangat mahal, dan sebuah peci hitam berbahan beludru halus di kepalanya. Aroma wewangian mask yang lembut namun mewah menguar dari pakaiannya. Sangat kontras dengan bau keringat asam dan debu jalanan yang menempel kuat di tubuhku. Wajah pria itu bersih dan berwibawa, namun saat ini,
Kedua matanya merah menyala dan air mata terlihat jelas mengalir membasahi pipinya yang mulai berkerut. Dia ikut menangis bersamaku. "Bapak." Suaranya terdengar sangat berat, bergetar menahan gejolak emosi yang tertahan di kerongkongan. Ia meraih kedua tanganku yang kasar dan penuh kapalan, menggenggamnya erat dengan kedua telapak tangannya yang halus terawat. "Saya tidak sengaja mendengar doa Bapak di sujud terakhir tadi. Saya mohon maaf jika saya lancang mengganggu waktu munajat Bapak. Tapi hati saya benar-benar hancur mendengar rintihan Bapak kepada Allah. Aku hanya bisa terdiam membeku. Lidahku keluh. Tidak tahu harus menjawab apa. Siapa pria ini? Mengapa pria dengan penampilan sekaya dan sebersih ini bisa berada di musala rumah sakit yang terpencil dan kumuh ini pada pukul 3 pagi? Pikiranku yang masih kalut dan lelah tidak mampu memproses rentetan kejadian ini dengan cepat. Aku hanya menundukkan kepala dalam-dalam, menyembunyikan wajah maluku, dan mencoba melepaskan tanganku dari genggamannya secara perlahan. "Maafkan saya, Pak. Saya hanya orang miskin yang sedang kalut. Saya tidak bermaksud membuat keributan di sini. Saya akan segera pergi." Gumamku pelan, berniat berdiri dan segera melarikan diri dari tatapan iba yang sudah terlalu sering kudapatkan malam ini. Namun pria itu justru menahan tanganku dengan lebih kuat, memaksaku untuk kembali duduk bersila di hadapannya. Ia menatap lekat-lekat tepat ke dalam manik mataku, menembus lapisan keputusasaan yang menyelimuti jiwaku. "Tolong, jangan pergi dulu Bapak. Dengarkan saya sebentar saja. Namaku Dr. Haris. Aku adalah pemilik utama sekaligus direktur dari rumah sakit Gambiran ini. Malam ini, aku sengaja datang sendirian tanpa pengawalan staf untuk melakukan inspeksi mendadak karena penyakit insomnia yang menderaku akhir-akhir ini. Hatiku sedang sangat gelisah. Urusan bisnis dan uang triliunan rupiah di rekeningku nyatanya tidak mampu memberikanku ketenangan batin sekecil apapun. Sampai akhirnya, langkah kakiku tertuntun ke musala ini, dan aku mendengar doa Bapak yang begitu menggetarkan langit. Aku terkesiap kaget mendengar pengakuannya. Pemilik rumah sakit. Pria yang berdiri di depanku ini adalah pemilik dari gedung megah tempat nyawa Aisyah sedang dipertaruhkan. Jantungku seketika berdegup sangat kencang. Sebuah harapan kecil yang tak kasat mata kembali menyala redup di dalam dadaku yang gelap gulita. Dr. Haris mengusap air matanya dengan ujung lengan baju kokonya, lalu melanjutkan kata-katanya dengan nada suara yang semakin parau dan penuh penyesalan mendalam. "Bapak, malam ini, Bapak telah menyadarkan saya dari kesombongan yang luar biasa. Saya punya segalanya di dunia ini. Rumah mewah bertingkat, mobil-mobil mahal, dan harta miliaran rupiah. Tapi tahukah Bapak, saya tidak pernah sekalipun bisa menangis sesenggukan saat bersujud menyembah Allah seperti yang Bapak lakukan tadi. Hati saya sudah terlalu keras membatu tertutup oleh dunia. Sampai-sampai saya lupa bagaimana rasanya merendahkan diri sepenuhnya di hadapan Sang Pencipta." Pria itu terdiam sejenak, mengambil napas panjang untuk menenangkan gemuruh di dalam dadanya yang kian tak terkendali. Air mata kepiluan masih terus mengalir membasahi pipinya yang bersih dan berwibawa. Ia menatap lekat-lekat wajahku yang kotor dan penuh keriput, lalu meremas kedua bahuku dengan sepasang tangannya yang gemetar hebat. "Bapak Rahman, dengarkan saya baik-baik. Mulai detik ini, detik di mana kita dipertemukan di dalam rumah Allah ini, biarkan nyawa dan kesembuhan anakmu menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya di dunia ini. Semua biaya perawatan rumah sakit, alat cuci darah, obat-obatan mahal yang harus ditebus di luar, hingga biaya pemulihan anakmu kelak sampai ia sembuh total, semuanya akan saya lunasi tanpa sisa serupiah pun. Dan sebagai gantinya, saya hanya meminta satu hal sederhana dari Bapak. Tolong jadikan Bapak saksi untuk saya di pengadilan akhirat nanti. Bersaksilah di hadapan Allah bahwa pada malam badai ini, harta yang saya kumpulkan mati-matian akhirnya berguna untuk menyelamatkan salah satu hambanya yang paling tulus bersujud. Tolong doakan saya Bapak. Doakan agar hati saya tidak lagi membatu ditekan urusan duniawi." Kata-kata Dr. Haris meluncur merdu bagaikan ribuan tetes embun surga yang menyiram kobaran api keputusasaan di dalam dadaku. Telingaku mendadak berdengung keras. Apakah aku sedang tertidur dan bermimpi? Apakah rasa lapar dan lelahku yang memuncak ini mulai menciptakan halusinasi gila yang mempermainkan akal sehatku? Aku menatap wajah pria parubaya di hadapanku dengan bibir bergetar,
Sementara air mataku kembali tumpah deras membasahi dada. Kali ini bukan karena duka yang mencekik, melainkan karena getaran keajaiban agung yang sama sekali tidak masuk akal manusia. Tanpa memedulikan apapun lagi, aku langsung menjatuhkan wajahku ke lantai musala, berniat mencium punggung kaki Dr. Haris sebagai bentuk rasa syukurku yang teramat sangat dalam. Namun dengan sigap dan cepat, pria baik hati itu menarik lenganku, menahanku dengan kuat, dan langsung memeluk tubuhku yang masih basah, kotor, dan berbau lumpur selokan. Ia sama sekali tidak peduli bahwa baju koko sutranya yang mahal itu kini menjadi kotor bernoda kecoklatan, karena memeluk seorang kuli panggul sepertiku. Di dalam pelukannya yang hangat itu, tangisku meledak menjadi raungan panjang yang menggema memantul di dinding-dinding musala. Semua rasa sakit, rasa terhina saat diusir adik kandungku sendiri, dan rasa takut kehilangan Aisyah, luruh seketika membasahi lantai ubin yang dingin. Ayo Bapak, kita tidak punya banyak waktu. Nyawa anakmu sedang berpacu dengan maut. Kita harus segera kembali ke ruang gawat darurat sekarang juga. Dr. Haris menarik tanganku, mengajakku berlari menembus lorong-lorong gelap rumah sakit. Kami berdua berlari tergesa-gesa bagaikan dua orang prajurit yang sedang berpacu mengejar waktu di medan perang. Suara langkah kaki telanjangku yang bertepuk dengan lantai basah berpadu selaras dengan suara sepatu kulit mahal milik Dr. Haris. Sesampainya kami berdua di depan pintu ruang tindakan darurat, beberapa perawat dan petugas keamanan yang sebelumnya mengusirku tampak terkejut setengah mati. Mata mereka terbelalak lebar melihat pemilik tunggal sekaligus direktur tertinggi rumah sakit Gambiran datang berlari-lari sambil menggandeng tangan seorang gembel basah kuyup sepertiku. Dokter jaga yang merawat Aisyah sebelumnya kebetulan baru saja keluar dari ruangan dengan wajah putus asa. Saat melihat Dokter Haris, dokter jaga itu langsung menunduk hormat dengan sangat gugup dan ketakutan. Dokter Haris, selamat malam dokter. Saya sedang menangani pasien anak dengan gagal ginjal akut, tetapi keluarganya tidak sanggup membayar biaya alat awal untuk menunjang cuci darah. Belum selesai dokter jaga itu memberikan laporannya. Dr. Haris sudah memotong kalimatnya dengan nada suara yang sangat keras, tegas, dan penuh wibawa. Lakukan tindakan cuci darah dan penyelamatan nyawa pasien itu detik ini juga. Saya yang akan mengambil alih semua jaminan biayanya. Hubungi apotek pusat dan relasi alat medis di luar. Suruh mereka kirim alat terbaik yang mereka miliki ke ruangan ini dalam waktu 15 menit. Jika ada yang bertanya siapa yang bertanggung jawab atas tagihan puluhan juta itu, katakan pada mereka bahwa Haris yang menjaminnya. Dan satu lagi, pindahkan anak ini ke ruang perawatan intensif kelas 1 malam ini juga. Lakukan apapun untuk menyelamatkan nyawanya. Bergerak sekarang. Perintah Dr. Haris menggema keras di lorong gawat darurat, membuat semua staf rumah sakit seketika berlarian panik melaksanakan instruksinya tanpa berani membantah satu kata pun. Melihat semua keajaiban yang terjadi secara beruntun di depan mata kepalaku sendiri, kakiku kembali kehilangan seluruh tenaganya. Aku jatuh terduduk menyandarkan punggungku di dinding kaca ruangan. Dari celah jendela kaca itu, aku melihat para tenaga medis kini bergerak dengan sangat cepat dan agresif. Mereka memasang selang-selang berukuran besar ke bagian dada dan leher Aisyah. Sebuah mesin besar berwarna putih yang sebelumnya tidak ada, kini didorong masuk ke dalam ruangan. Mesin itu adalah mesin hemodialisa. Alat pencuci darah yang harganya sangat mustahil untuk kubeli dengan jerih payahku sendiri seumur hidup. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, bagaimana darah berwarna merah gelap yang telah terkontaminasi racun mematikan disedot pelan-pelan keluar dari tubuh mungil putriku, mengalir melewati pipa-pipa plastik bening transparan menuju ke dalam mesin besar itu. Di dalam mesin penyaring itu, darah putriku dibersihkan, dicuci, lalu dialirkan kembali masuk ke dalam pembuluh darahnya dengan warna merah yang lebih segar dan bersih. Proses itu terlihat sangat menyakitkan, sangat mengerikan, namun pada saat yang sama, itulah satu-satunya jembatan kehidupan bagi Aisyah malam ini. Mesin itu terus berbunyi mendengung secara konstan, berpadu dengan detak layar monitor jantung yang mulai menunjukkan grafik pergerakan yang lebih stabil. Waktu terus merangkak pelan. Jam dinding di lorong rumah sakit bergeser dari angka 3, angka 4, dan terus bergerak memakan malam. Aku dan Dr. Haris duduk berdampingan di kursi besi panjang di depan ruangan. Beliau berkali-kali menepuk bahuku,
memberikan ketenangan yang selama belasan tahun ini tidak pernah kudapatkan dari siapapun. Di sela-sela waktu menunggu yang sangat menyiksa itu, ujung jari kasarku kembali meraba-raba kain sarung lusuh berlubang 3 yang masih melilit kuat di pinggangku. Sarung yang penuh dengan tambalan dan bekas terbakar. Aku tersenyum tipis di tengah derai sisa air mata. Sarung ini memang sangat kotor dan tidak bernilai bagi pandangan duniawi. Namun malam ini, sarung berlubang 3 ini telah menjadi saksi bisu kemenanganku melawan kejamnya dunia. Lubang ketiga yang sangat kutakuti akan menjadi lubang kuburan bagi Aisyah. Nyatanya justru menjadi lubang yang mengalirkan cahaya keajaiban dari Allah. Rintihan dan tangisanku di atas sarung bau ini nyatanya mampu menembus tebalnya langit, membangunkan para malaikat, dan menggerakkan hati seorang konglomerat kaya raya yang sedang dilanda kegelisahan jiwa. Allah Maha Besar. Dia menjawab doaku dengan cara yang sama sekali tidak pernah bisa dijangkau oleh logika manusia paling cerdas sekalipun. Menjelang pukul 5 pagi, suara kumandang azan subuh mulai terdengar sayup-sayup bersahutan dari Masjid Agung Kota Kediri dan musala-musala kecil di sekitar rumah sakit. Suara azan itu membelah dinginnya udara pagi dengan sangat syahdu, merasuk menembus jendela kaca rumah sakit. Hujan badai yang mengamuk semalaman suntuk akhirnya mereda, menyisakan rintik-rintik gerimis kecil yang menenangkan jiwa. Perlahan-lahan, semburat cahaya matahari pagi berwarna jingga keemasan mulai muncul malu-malu menyingsing di ufuk timur, mengusir kegelapan malam yang penuh dengan kengerian dan ancaman kematian. Bersamaan dengan terbitnya matahari pagi itu, pintu ruang perawatan intensif itu terbuka perlahan. Dokter yang menangani Aisyah melangkah keluar. Ia masih memakai pakaian operasi khusus. Keringat terlihat membasahi keningnya dari balik pelindung kepala. Namun, ada satu hal yang membuat napasku tercekat. Dokter itu tidak lagi memasang wajah putus asa yang menyedihkan. Bibirnya menyunggingkan sebuah senyum yang sangat lebar dan melegakan. "Bapak Rahman, Dokter Haris." Sapa dokter itu dengan suara yang terdengar sangat bersemangat. Ini sungguh sebuah mukjizat yang luar biasa. Tindakan cuci darah darurat pertama berhasil dilalui dengan sangat sempurna tanpa ada penolakan dari tubuhnya. Kondisi Aisyah kini sudah melewati masa-masa kritis yang mematikan. Racun di dalam darahnya berhasil ditekan hingga batas aman. Detak jantung dan pernapasannya sudah kembali sangat normal. Dan yang paling membahagiakan, bibir anakmu yang semalam membiru kaku, kini sudah kembali merona merah. Dia selamat. Bapak, anakmu selamat dan sedang tertidur sangat nyenyak sekarang. Keajaiban malam ini benar-benar menyelamatkannya. Mendengar rentetan kalimat dari sang dokter, seluruh beban seberat gunung berapi yang menghimpit dadaku semalaman seketika lenyap menguap tertiup udara subuh. Lututku kembali lemas, dan aku memeluk Dokter Haris sambil menangis terseduh-seduh merayakan sebuah kehidupan baru. Waktu berlalu bagaikan hembusan angin musim kemarau yang menyapu sisa-sisa dedaunan kering di bantaran sungai berantas. Tidak terasa, 10 tahun telah berlalu sejak malam badai paling mengerikan yang hampir saja merenggut nyawa separuh jiwaku. Malam di mana selembar sarung lusuh berlubang 3 menjadi saksi bisu atas keajaiban yang diturunkan langsung dari langit kota Kediri. Kehidupan kami berdua tidak pernah lagi sama sejak saat itu. Allah benar-benar membalikan takdir kami 180 derajat hanya dalam waktu satu malam yang dipenuhi isak tangis kepasrahan. Setelah Aisyah melewati masa-masa kritisnya di ruang perawatan intensif, ia harus menjalani pengobatan dan pemulihan yang cukup panjang selama berbulan-bulan di rumah sakit Gambiran. Dan sesuai dengan janjinya yang diucapkan sambil menangis di musala malam itu, Dokter Haris menanggung seluruh biaya pengobatan putriku tanpa menyisakan 1 rupiah pun untuk kubayar. Pria mulia itu bahkan menganggap Aisyah seperti cucu kandungnya sendiri. Beliau tidak mengizinkanku kembali bekerja memikul beras di pasar Setono Betek yang keras dan menyiksa fisik. Sebagai gantinya, Dokter Haris memberikanku pekerjaan yang jauh lebih mulia dan menenangkan batin, yaitu menjadi marbot pengurus musala rumah sakit, tempat di mana doa terbesarku dikabulkan. Kami pun dipindahkan dari gubuk bambu yang miring ke sebuah rumah peta kecil namun sangat bersih dan layak huni di area belakang kompleks rumah sakit. Kini, Aisyah kecilku yang dulu selalu menungguku di undakan pintu bambu dengan wajah pucat pasi, telah tumbuh menjadi seorang gadis remaja berusia 18 tahun yang sangat cantik, sehat, dan bercahaya.
Penyakit gagal ginjal akut yang dulu nyaris membunuhnya telah sembuh total tanpa bekas. Berkat perawatan medis terbaik dan mukjizat dari Allah yang tiada henti kami syukuri. Wajahnya selalu dihiasi senyum manis yang mendamaikan, persis seperti senyuman almarhumah ibundanya. Dan yang paling membuat dadaku membusung penuh kebanggaan, Aisyah tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat mencintai ilmu agama. Pagi ini, udara di kota Kediri terasa sangat sejuk dan cerah, seolah-olah seluruh semesta ikut bersukacita merayakan hari yang sangat istimewa ini. Aku berdiri dengan dada bergemuruh di barisan kursi paling depan di sebuah aula gedung pertemuan yang sangat megah. Hari ini adalah hari wisuda kelulusan Aisyah dari sebuah pondok pesantren tahfiz yang paling terkemuka di Jawa Timur. Aisyah tidak hanya lulus dengan nilai yang sangat membanggakan, tetapi ia juga berhasil menyelesaikan hafalannya, menjadi seorang hafizah penjaga 30 juz ayat-ayat suci Al-Quran. Dari kejauhan, aku melihat putriku berjalan anggun menaiki panggung kehormatan. Ia mengenakan gaun panjang berwarna putih bersih dan mahkota kecil yang disematkan di atas kerudungnya. Wajahnya berseri-seri memancarkan cahaya yang membuat air mataku kembali menggenang di pelupuk mata. Saat namanya dipanggil melalui pengeras suara sebagai lulusan terbaik, seluruh hadirin di dalam aula itu bergemuruh memberikan tepuk tangan yang sangat meriah. Namun, pandangan mata Aisyah tidak tertuju pada gemerlapnya panggung atau pada sorotan kamera. Matanya yang bening hanya mencari-cari satu sosok di keramaian itu. Sosok pria tua renta dengan rambut yang sudah memutih seluruhnya. Yang tidak lain adalah aku, bapaknya. Setelah acara resmi wisuda itu selesai, para santriwati berhamburan memeluk keluarga mereka masing-masing. Aku berdiri mematung di sudut ruangan, menyeka sudut mataku dengan punggung tangan yang masih menyisakan bekas kapalan masa lalu. Tiba-tiba, dari arah kerumunan, Aisyah berlari kecil menghampiriku. Ia langsung menjatuhkan dirinya, bersimpuh memeluk kedua kakiku, mengulang kembali kebiasaan masa kecilnya saat menyambutku pulang dari pasar. "Bapak," panggilnya dengan suara yang bergetar menahan tangis bahagia. Aisyah berhasil. "Bapak." Semua hafalan Aisyah ini, mahkota cahaya yang akan Aisyah pakaikan di kepala Bapak kelak di surga, semuanya adalah berkat doa Bapak. Berkat keringat Bapak yang menetes membesarkan Aisyah. Alhamdulillah, Allah sangat baik kepada kita Bapak. Aku buru-buru membantunya berdiri, mencium keningnya dengan sangat lama, menyalurkan seluruh rasa cinta dan syukur yang tidak akan pernah bisa diungkapkan dengan perbendaharaan kata-kata manusia. Bapak sangat bangga kepadamu. Nak, Bapak adalah orang paling beruntung di dunia ini karena dititipkan bidadari sepertimu oleh Allah. Jawabku dengan suara parau yang tersendat-sendat di tenggorokan. Aisyah kemudian melepaskan pelukannya. Ia mengusap air matanya dan tersenyum sangat lebar kepadaku. Dari balik tas kain yang ia bawa, Aisyah mengeluarkan sebuah kotak persegi panjang yang dibungkus dengan kertas kado berwarna hijau keemasan yang sangat indah. Ia menyodorkan kotak itu ke arahku dengan kedua tangannya yang gemetar penuh antusiasme. "Bapak masih ingat janji Aisyah saat kita masih tinggal di pinggir sungai Brantas dulu? Janji saat Aisyah melihat Bapak memakai sarung yang berlubang karena terbakar obat nyamuk?" Tanya Aisyah dengan mata yang berbinar-binar menatapku lekat-lekat. Aku tertegun sejenak. Ingatanku langsung melayang ditarik mundur melintasi waktu belasan tahun ke belakang. Kepada sebuah sore yang kelabu, di mana seorang gadis kecil kurus berjanji akan membelikan bapaknya sarung baru yang bagus jika ia sudah besar dan punya uang. Aku mengangguk pelan, tidak mampu menahan laju air mata yang kini tumpah mengalir membasahi pipiku yang keriput. "Buka kotak ini Bapak. Ini adalah hadiah pertama Aisyah dari uang tabungan beasiswa yang Aisyah kumpulkan sedikit demi sedikit selama di pesantren." Aisyah mendesakku dengan lembut. Dengan tangan yang gemetar hebat, aku membuka pita pengikat dan merobek kertas kado itu perlahan-lahan. Saat penutup kotak terbuka, aroma wangi kain yang sangat khas dan mewah langsung menyerbak masuk ke dalam penciumanku. Di dalam kotak itu, terlipat dengan sangat rapi sebuah sarung tenun sutra berwarna hitam pekat dengan corak benang emas yang sangat indah berkilauan. Kainnya terasa sangat tebal, dingin, dan sangat lembut saat kusentuh dengan ujung jari-jariku yang kasar. Ini adalah jenis sarung kelas atas yang dulunya hanya bisa aku pandangi dari kejauhan di etalase toko pasar dengan perasaan iri hati yang menyedihkan. Sekarang Bapak tidak perlu malu lagi menghadap Allah.
Baju Bapak untuk salat sudah sangat bagus dan wangi. Allah pasti semakin sayang sama Bapak. Bisik Aisyah memeluk lenganku dengan sangat erat, menyandarkan kepalanya di bahuku yang kini sudah tidak sekokoh dulu. Aku memeluk sarung sutra pemberian putriku itu di depan dadaku, menangis sejadi-jadinya di tengah keramaian aula perayaan. Bukan karena aku sedih, melainkan karena rongga dadaku rasanya tidak sanggup lagi menampung luapan rasa syukur yang teramat sangat dahsyat. Janji seorang anak kecil miskin di bantaran sungai yang dulu terdengar seperti sebuah kemustahilan, hari ini benar-benar ditepati dengan cara yang paling indah. Malam harinya, setelah perayaan wisuda yang melelahkan namun membahagiakan itu selesai, aku duduk sendirian di dalam kamar rumah kami yang tenang. Aku membuka lemari kayu tua di sudut ruangan untuk menyimpan sarung sutra mahal pemberian Aisyah. Namun, saat tanganku hendak meletakkan sarung baru itu di rak paling atas, pandanganku tertuju pada sudut paling bawah lemari. Di sana, terlipat dengan sangat hati-hati, teronggok sebuah kain usang yang warnanya sudah memudar menjadi abu-abu kotor. Sebuah kain yang penuh dengan tambalan benang kasar dan menyisakan 3 buah lubang besar di permukaannya. Sarung lusuh berlubang 3 milikku. Aku mengambil sarung tua itu, menciumnya dalam-dalam, menghirup aroma debu masa lalu dan air mata keputusasaan yang masih menempel di setiap serat benangnya. Sarung sutra pemberian Aisyah memang sangat indah dan mahal harganya. Sarung baru itu akan kupakai di hari-hari perayaan yang bahagia. Namun, sarung lusuh berlubang 3 ini akan selamanya menjadi pakaian kebesaranku yang sesungguhnya. Karena sarung kotor inilah saksi bisu, pelindung suciku, dan kendaraan utamaku saat aku merangkak dalam gelap, mengetuk-ngetuk pintu langit, hingga akhirnya sang pemilik kehidupan membukakan pintunya untukku.